Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami mengalami berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya adalah kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari ada saja orang yang berusaha mencapai Eropa dengan menyeberangi lautan menuju ke sebuah pulau kecil bernama Lesbos yang termasuk wilayah dari negara Yunani. Mereka membayar para penyelundup dengan uang sebesar 1.000 euro per orang untuk naik ke sebuah perahu karet dalam kondisi yang berbahaya. Di sepanjang tahun 2023, sekitar 187.000 orang masuk ke Yunani melintasi Laut Mediterania dan tiba di Yunani dengan status pencari suaka. Sayangnya ada 2.500 pengungsi yang hilang dan tenggelam di Laut Mediterania itu. Yunani termasuk negara yang cukup baik dan ramah dalam menerima para pengungsi. Meskipun kehadiran pengungsi seringkali menimbulkan masalah yang baru. Yunani menempati urutan ke-8 sebagai negara yang penduduknya paling ramah di dunia. Kembali kita perhatikan Kisah Para Rasul 28 ayat 1-2 ini. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Setelah mengalami badai yang begitu dahsyat dan kapal karam, Paulus dan semua penumpang kapal akhirnya tiba di pantai dari sebuah pulau bernama Malta. Di pulau itu mereka disambut dengan ramah oleh penduduk yang ada di sana. Orang-orang di Malta menyalakan api besar untuk menghangatkan badan dari orang-orang yang terdampar, dan mereka menyambut semua orang yang terdampar itu dengan penuh gembira, hati yang ramah, dan kebaikan yang ditunjukkan untuk menghiburkan dan menguatkan mereka. Penduduk Malta pada saat itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, tapi mereka sangat ramah, dan hal ini merupakan sebuah teguran serta pelajaran buat kita semua sebagai orang-orang percaya, agar kita pun menjadi orang atau menjadi pribadi yang ramah terhadap sesama kita. Jangan sampai ketika kita menjadi beriman kepada Kristus, sikap kita malah bukan menjadi peramah tapi membenci dan meremehkan orang lain, tidak menghormati serta tidak menghargai. Dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sikap ramah merupakan perintah Tuhan untuk kita kerjakan dalam keseharian kita, dimulai dari keluarga kita dan keluar, yaitu ke sesama kita. Tapi ada satu catatan tentang sikap ramah. Di tengah situasi dunia saat ini, di mana banyak orang yang punya niat-niat jahat, keramahan kita
harus disertai dengan hikmat, harus disertai dengan kebijaksanaan dan kecerdikan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan sampai keramahan kita membuat kita diperdaya dan menjadi korban dari kejahatan. Sekali lagi saudara, mari jadilah pribadi yang ramah, mulai dari dalam rumah tangga kita, dari dalam keluarga kita. Ramahlah kepada pasangan hidup kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada menantu, kepada saudara, kepada kakak, adik, dan semua orang. Biarlah keramahan kita memancarkan akan kasih Tuhan terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari orang-orang yang ada di Malta, bagaimana mereka menerima Paulus dan juga para awak kapal, serta semua penumpang di dalam kapal dengan penuh keramahan. Mereka menerima dengan sukacita, memberikan penghiburan dan kekuatan. Tolong kami supaya kami juga sebagai orang-orang yang sudah percaya kepadamu, sebagai orang-orang beriman, menunjukkan pribadi yang ramah terhadap sesama kami, dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Tolong kami supaya kami bukan pemarah, tapi peramah, dan menjadi pribadi yang baik, yang membuat suasana menjadi ceria, menjadi baik. Ada kasih dan ada pengampunan, ada sikap menghargai, dan saling menerima satu sama lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk berjalan dan melangkah sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, supaya apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan kami selalu berkemenangan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Jamah kami Tuhan, dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.